Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Dan di video kali ini, kita bakal lanjutin manhwa Mata-Mata dalam Kultus Demonic. Kita masuk di part 4. Di awal video ini, di saat Saharyong berpikir seperti itu, Gyeomsaik mengambil gelas tehnya berkata, "Kalau Anda sama sekali tak ada hubungan dengan pria itu, Anda tak akan sekhawatir itu. Lagian, Jang Iso memang orangnya seperti itu." Saharyong yang tak mengerti maksudnya pun sontak bertanya, "Apa yang Anda maksud dengan itu?" Setelah menyeruput tehnya, Gyeomsaik menjelaskan, "Sudah wajar Anda mungkin tidak tahu, tapi satu pun anggota di kultus sekitar sini yang tidak tahu. Tidak, lebih tepatnya mereka tidak seharusnya tahu. Dari 4th rank Ghost Hwan Ik dan Cholyong sampai 5th rank Ghost Yungwo, tak peduli seberapa kuat mereka. Anehnya, siapapun yang berhubungan buruk dengan Jang Iso selalu terikat dengan bukti yang tidak terbantahkan dan terungkap sebagai mata-mata. Sepertinya saya tidak perlu menjelaskan bagaimana akhir mereka. Lagi pula, Anda harus waspada. Bukankah dia cukup profesional? Itulah kenapa kami memanggilnya kali ini. Jika keadaan jadi kacau, tak peduli siapa lawannya, seseorang pasti akan menyelesaikannya sampai akhir. Sang Medo. Tentu saja, taring itu tak akan berani menyentuh nona muda. Tapi, bukankah lebih baik untuk tidak berlibat dengan orang seperti itu sejak awal? Ya, ini nasihat dari mentor bodoh pada mantan muridnya. Jadi, saya tidak bisa membiarkan Anda tidak waspada dan mengabaikan nasihat. Mendengar semua hal itu, Saharyong yang bangkit dari kursinya berkata, "Jika Anda tidak tahu tentang hal ini, lupakan saja. Saya akan menegurnya sendiri nanti. Jika dia tidak bersalah, dia akan bebas. Jika tidak, kita tidak akan bertemu lagi. Jadi, lupakan hal ini. Bukankah itu cara bertahan hidup, ketua? Kalau begitu, sampai jumpa." Namun, baru saja Saharyong akan melangkahkan kakinya, tiba-tiba saja Hiso berteriak dari luar ruangannya, "Oi, ketua, aku datang ya." Seketika itu juga, bersamaan dengan Saharyong yang mengenali suaranya, Gyeomsaik yang terpenyet kaget pun berkata, "Jang Iso, kenapa si bangsat itu yang seharusnya libur malah kemari? Ini bencana. Kalian berdua cepat bersembunyi di balik ruang itu." Naraka yang merasa aneh pun membalas, "Apa? Kenapa? Sungguh tidak sopan. Beraninya Anda berbicara kasar pada tamu." Namun, belum sempat Naraka menyelesaikan kalimatnya, Gyeomsaik telah mendorongnya lebih dulu sembari menimpali. "Ingatlah kata pepatah, ambillah kesempatan saat itu datang. Bukankah ini waktu yang tepat untuk mengetahui orang yang akan kalian tegur? Tetaplah di sini. Saya akan mencari tahu niat bajingan itu. Sampai saat itu, diamlah di sini, mengerti?" Masih tindakan Gyeomsaik sungguh membingungkan Saharyong dan Naraka. Mereka berdua sama sekali tak bisa menghentikannya, karena Gyeomsaik telah lebih dulu menutup pintu ruangan tempat mereka bersembunyi. Kemudian, karena Gyeomsaik tak kunjung menjawab salamnya, Iso pun langsung masuk saja ke ruangannya. Padahal aku sudah salam loh, ketua. Kenapa kau tidak membalasnya?" "Hah? Apa-apaan suasana hening dan canggung ini? Ini jelas-jelas reaksi mata-mata yang tertangkap sedang melakukan sesuatu." Gyeomsaik yang berusaha menyembunyikan kegugupannya pun membalas, "Apa maksudmu dengan melakukan sesuatu, hah? Sudahlah, abaikan hal itu. Kenapa kau kemari? Masuk ke ruangan tanpa permisi pula?" Iso menimpali, "Bukankah aku selalu begitu? Kenapa kau mendadak bertingkah seperti ini? Apa kau menyembunyikan wanita atau semacamnya?" Gyeomsaik yang kembali gugup pun menegaskan, "Menyembunyikan apa? Bajingan sialan ini." Mendengar percakapan mereka, Naraka yang bersiap dengan pedangnya bertanya pada Saharyong dengan telepatinya, "Apa yang akan Anda lakukan, nona muda? Jika Anda beri perintah, saya pasti akan membalas tindakan kasar, Namun, belum sempat Naraka menyelesaikan kalimatnya, Saharyong tiba-tiba saja menyelahnya, "Tidak, biarkan saja untuk saat ini. Entah bajingan itu sungguh tidak punya hubungan dengan ketua kontrintelijen, atau dia mungkin berhubungan dengan orang lain. Ini mungkin kesempatan kita untuk mengungkap semuanya." Di saat yang sama, Iso yang telah duduk berhadapan dengan Gyeomsaik nampak mengeluarkan selembar kertas sembari berkata, "Ya ampun, kau cukup menyebalkan hari ini. Lupakan itu. Cepat tangani ini."
Setelah ini, aku akan pergi. Giom Saik yang mengambil kertasnya membalas. Hah? Apaan nih? Surat perintah penggeledahan kah? Anak setan ini. Siapa kali ini yang kau targetkan? Kau bahkan kemarin di hari liburmu dengan membuat keributan. Dengan santainya, Yiso menimpali. Hai, bukan seperti itu. Cepat sejauh itu. Aku cukup sibuk tahu. Sembari membuka kertasnya, Giom Saik bertanya. Baiklah, apa gunanya berbicara pada orang yang sudah acuh sepertimu? Sungguh waktu yang pas. Aku berencana untuk memintamu melakukan sesuatu. Hah? Hei, apa ini? Tanpa merubah sikap santainya, Yiso berkata, hah? Surat itu? Itu adalah permintaan transfer posisi. Hei, ketua kita. Apa akhirnya dia mulai pikun? Bagaimana bisa dia mulai tidak bisa membaca? Bagaimana bisa kok kamu bekerja tanpa aku sekarang? Tepat setelah Yiso mengatakan itu, Giom Saik yang tidak bisa menahan emosinya melemparkan kertasnya layaknya senjata sembari membalas. Brengsek, kau keterlaluan. Setelah semua ini, kau bahkan menarik anak pemimpin kultus ke dalam rencanamu, hah? Yiso yang menghindari lemparan kertasnya hingga menjatuhkan kursinya menimpali. Rencanaku? Apa kau sudah gila? Apa maksudmu ini? Apa yang kulakukan? Namun, belum sempat Yiso menyelesaikan kalimatnya, Giom Saik telah lebih dulu mendebaskan pedangnya yang mampu membelah dua menjadi sana. Seketika itu juga, Yiso yang terjatuh setelah berusaha menghindari sebasannya pun berkata, wah, hei, hentikan. Mari kita bicara. Aku merasa sangat bersalah loh. Giom Saik yang begitu kesal pun membalas. Seharusnya aku yang merasa bersalah karena punya bawahan sepertimu. Apa yang ada di dalam surat itu? Kenapa kau berencana untuk pergi ke orang itu? Jika itu bukan semacam agenda tersembunyi, lupakan itu. Lupakan. Aku lelah membereskan kekacauanmu. Mari kita mati bersama hari ini. Melihat tingkahnya yang seperti itu, yang bahkan melayangkan serangan tanpa mendengar penjelasannya lebih dulu, Yiso pun terpaksa mengeluarkan pedangnya sembari menimpali. Sungguh, kau masih bersikap seperti ini, meski aku menyangkalnya. Lalu, Giom Saik pun dibuat terkejut ketika melihat pedang Yiso yang mampu memotong pedangnya. Bahkan, Giom Saik yang mengenali pedang yang digunakan bertanya, apa? Pedang itu? Bukankah Gold Thundering Blade? Dari mana kau mendapatkan benda yang begitu berharga? Sembari menyurungkan kembali pedangnya, Yiso menuturkan, Ketua, aku sungguh serius loh. Betapa putus asanya aku sampai membawa hadiah seperti ini hanya untuk berjaga-jaga saat aku tidak bisa meyakinkanmu dengan kata-kata. Jadi, terimalah pedang baru ini dan biarkan pedang tua sepertiku pergi. Kali ini, aku harus mengeluarkan segalanya untuk pergi ke situan muda Moao. Tentu saja, apa yang dikatakan Yiso membuat Giom Saik terkejut. Hingga Yiso menjelaskan, saya sudah punya uang yang cukup. Sekarang, setelah hidup sebagai peringkat ketujuh yang menunduk ke orang lain. Tapi, kalau saya jadi ajudan anak-anak pendidiman, saya bisa langsung menjadi ghost rank ketiga. Terlepas dari latar belakang saya, hanya itu yang saya inginkan. Kurasa, sudah waktunya saya mengejar kehormatan sekarang. Jadi, tolong bantulah anak buah ini sekali saja. Kita kan sudah mulai masa-masa indah bersama, Ketua. Mendengar penjelasannya, Giom Saik yang menyangkal apa yang telah mereka lalui bersama terdiam dan berpikir. Jang Yiso, bajingan ini, dia serius. Ya setidaknya, dia terlihat tidak punya maksud tersembunyi. Dia hanya punya hasrat untuk kehormatan. Tapi, bahkan kalau percakapan ini membuktikan bahwa dia tidak bersalah, karena dia sudah berada di daftar nonton muda ketiga, akan sulit untuk mendukungnya. Akan lebih baik kalau membuatnya menyerah lebih cepat. Namun, di saat Giom Saik berpikir seperti itu, tiba-tiba saja ada seorang yang mentelepatinya. Hingga Giom Saik berubah pikiran dan bertanya, kau sungguh tidak akan menyesali ini untuk nanti kan? Tanpa keraguan sama sekali, Yiso tersenyum menegaskan, hai, ada apa denganmu, Ketua? Saya ini Jang Yiso loh. Apa ayah saya terlihat seperti orang yang melakukan hal seperti itu? Jadi, saya mohon Ketua, lebih baik lagi kalau Ketua bisa menuliskan rekomendasi untuk saya. Melihat sikapnya yang seperti itu, seketika itu juga Giom Saik menstempel suratnya sembari berkata, dasar bodoh. Baiklah, ini dia. Buat surat ini dan cari Madam Jinsan di desa Moon Village.
Dia bertanggung jawab atas ujian Sentinel. Tepat setelah mengatakan itu, Gyeomsaik pun mengambil pedangnya bersamaan dengan Iso yang berterima kasih padanya. Ya ampun, terima kasih atas penjelasan baiknya, Ketua. Sembari mengecek pedangnya, Gyeomsaik menuturkan, aku tidak melakukan ini hanya karena pedang yang kau berikan padaku. Mendukung anak buahku adalah hal yang seharusnya kulakukan sebagai atasanmu. Jadi, karena kau akan melakukannya, lakukanlah dengan baik. Apa kau mengerti? Iso yang memperhatikan tingkahnya pun berkata, Ketua, sebelum bicara seperti itu, bukankah sebaiknya Ketua mengelap air liur dahulu? Ya, saya akan pergi sekarang. Saya sudah melalui berbagai kesulitan selama 10 tahun ini sendirian. Tapi tetap saja, saya sedikit bersyukur. Namun, belum sempat Yiso menyelesaikan kalimatnya, Gyeomsaik berbalik menatapnya menyala. Jangan lupa, Jang Yiso, kemanapun kau pergi, kau adalah anggota pasukanku. Jadi, jangan berkecil hati atas apa yang dikatakan orang lain. Tentu saja, aku paling tahu bahwa kau bukan orang yang akan seperti itu. Mendengar hal itu, Yiso pun tersenyum melanjutkan. Ya, terima kasih atas segalanya sampai detik ini. Aku pahami. Kemudian, setelah kepergian Yiso meninggalkan ruangannya, Gyeomsaik menuturkan, telepati Anda untuk mengirim dia ke Madam Jinsan. Saya sudah menyampaikannya dengan jelas. Tapi, seperti yang Anda lihat, anak itu tampak tak punya tujuan lain selain bahasanya sendiri. Jadi, apa Anda harus bertindak sejauh itu, Nona Muda? Mendengar perkataannya, Saharyong pun muncul di belakangnya sembari berkata, sepertinya kau sungguh peduli pada anak buahmu yang ini. Menilai dari betapa cemasnya dirimu, itu tidak seperti kau yang biasanya. Namun, mengetahui tujuannya yang tidak murni adalah masalah lain. Dia seharusnya juga tahu betapa lancangnya kalimat yang dia lontarkan. Di saat yang sama, Iso yang sebenarnya sudah mengetahui semuanya dari awal jika Saharyong sedang bersembunyi di dekat ruangannya. Berjalan pergi dari sana sembari berpikir betapa lancangnya kalimat yang dia lontarkan. Pasti itu yang dia pikirkan. Nona muda ketiga, karena itu kau tidak mungkin tidak begitu. Posisi sentinel bukanlah sesuatu yang bisa diambil oleh siapa saja. Atau lebih tepatnya, itu adalah posisi yang seharusnya tidak diincar seseorang. Sentinel adalah seorang yang menjadi tangan kanan dan kiri dari posisi tertinggi kultus. Di rank pertama, menikmati kekuatan di bawah satu orang dan di atas semua orang yang mereka layani duduk di kursi pemimpin. Makanya, hanya individu yang luar biasa yang pantas untuk menjelayani sebagai ajudan peratuan muda. Dari neraka, salah satu mantan Five Dragon Hall Leader, sampai Wansa, yang menyebabkan kekacauan dunia Mertia. Tak ada orang yang namanya belum dikenal. Aku bisa membayangkan bahwa kepribadian Nona muda ketiga yang serius itu tak dapat menerima ucapan seorang preman rank ke-7 yang berani mengincar posisi begitu setelah melirik wanita di perpustakaan. Kemungkinan dia akan menghukumku dengan kedok ujian demi menjaga disiplin Gunung Kian. Dengan ini, sekarang aku siap untuk mendapatkan dukungan yang kokoh. Aku menantikan untuk bertemu denganmu lagi, Saharyong. Hanya kita berdua. Setengah bulan kemudian, di desa Moondriver yang terletak di pinggir danau Moonlight, berdiri sebuah bangunan paling tinggi dan mewah di 10,000 Mountain, penuh dengan kenikmatan seperti nyanyian, perjudian dan bisnis perlendiran. Bangunan megah tersebut bernama Jade Immortal Guest House. Malam itu, Saharyong terlihat mendatangi Jade Immortal Guest House dengan penyamaran lengkapnya, di mana seorang pelayan di sana langsung menyambutnya. Selamat datang pelanggan. Apa Anda datang seorang diri? Atau mungkin Anda mencari seseorang? Kalau Anda punya permintaan sepenting, silahkan beritahu saya ya. Setelah beberapa saat hanya berjalan melihat ke sana kemari, Saharyong yang melihat Yiso di sana bertanya, "Hei, lelaki yang di sana, kapan dia sampai di sini?" Bersamaan dengan Yiso yang bertingkah sok keren, pelayannya pun berkata, "Maaf, lelaki? Maksud Anda lelaki yang ada di sana? Dia adalah tamu langganan kami. Dia adalah laki sejati yang menetap di pavilion di lantai teratas selama setengah bulan terakhir, melempar uang seperti tak berarti apa-apa." Saharyong yang merasa kesal pun membalas, "Menjadikan sekali. Apa dia hanya minum-minum selama setengah bulan ini? Dan juga lantai teratas apa itu?"
Pelayannya menimpali. Itu wajar. Tempat itu hanya untuk orang yang memenuhi syarat. Tamu paling terhormat kultus kita. Menurut saya, dia bukan orang biasa. Kalau Anda tertarik, apa sebaiknya saya beri dia ucapan sedikit untuk Anda? Mohon beri saya sedikit biaya pelayanan, maka saya akan melakukan yang terbaik. Saharyong yang tak bisa menahan dirinya pun menegaskan. Apa? Biaya pelayanan? Omong kosong macam apa yang... Ini pun diakhiri dengan. Namun, belum sempat Saharyong menyelesaikan kalimatnya, Iso yang telah menunggunya pun berteriak. Oh, ya ampun. Bagaimana bisa? Sungguh kebetulan. Bukankah kau nona muda menyingkirkan dari aula belajar Zega? Wah, aku agak beragu. Tapi ternyata benar ya. Tentu saja, aku tak mungkin telah mengenali aura mengesankan itu. Jangan berdiri di sana saja. Ayo ke sini. Karena kita sudah bertemu begini, mari minum bersama ya.